Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Hadir kembali dengan saya Sendung Tok. Tidak lupa saya senantiasa mendoakan kepada seluruh teman-teman. Mudah-mudahan senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Kemajuan teknologi kadang membuat manusia takabur dan merasa seolah-olah tidak memerlukan lagi pengetahuan soal alam. Nah, seperti dalam hal penunjuk lokasi, rasanya saat ini pemahaman dasar seputar bertahan hidup di alam liar hampir semuanya tergantung pada teknologi seperti map digital ataupun semacamnya. Namun alangkah baiknya kita mempelajari beberapa pengetahuan dasar seputar ilmu bertahan hidup ketika di alam liar, terutama soal penunjuk jalan. Karena memang di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, ada sebuah kisah mitologi tentang makhluk halus yang bisa membuat seseorang tersasar. Dalam bahasa Jawa, keder teman-teman. Dalam bahasa Jawa, keder. Nah, sering disebut dengan akar mimang. Nah, ini akar mimang teman-teman. Akar mimang. Nah, dalam bambu pun itu ada bambu yang memang bikin orang tersesat atau tersasar atau keder, yaitu bambu kurung. Ini bambu kurung. Kalau orang zaman dulu ini menyebutnya bambu gelung karena ini menyerupai sanggul wanita. Karena apa? Bambunya ini melingkar teman-teman. Bambu melingkar. Nah, kalau orang dulu ini menyebutnya bambu gelung. Nah, ini juga dipercaya bisa bikin tersesat. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Ya, sering disebut dengan akar mimang atau bambu gelung. Sebuah akar pohon yang dipercaya sebagai jelmaan makhluk gaib yang sering menyesatkan para pengelana. Biasanya para pendaki atau mereka yang sering berada di alam liar. Nah, pembolang juga harus hati-hati. Nah, dilihat dari sudut pandang penampilan, akar memang sejenis akar pohon yang pada umumnya, namun yang membuatnya seolah menjadi makhluk mitologi adalah dari kisah rakyat. Jadi ini hanya sebuah mitos atau mitologi teman-teman, yang meyakini bahwa kalau kaki manusia tersandung atau melangkai atau melewati akar mimang atau bambu kurung, ini akan linglung atau keder. Nah, ini perlu hati-hati teman-teman. Nah, selain kisah mitos soal akar mimang yang berkembang, ternyata diyakini juga akar mimang bisa berefek negatif ketika ada di sekitar rumah. Nah, bedanya efek negatif bukan dialami dari si pemilik rumah, tapi dirasakan oleh mereka yang berkunjung dengan niat jahat, misalnya maling. Karena apa? Niatnya sudah jahat. Nah, ketika maling akan memasuki rumah, ini akan linglung teman. Jadi ini akar mimang atau bambu gelung ini akan membuat orang yang berniat jahat ini linglung atau keder dalam bahasa Jawanya.
walaupun si orang yang berniat jahat sudah berjalan dirasa sudah jauh, ternyata dia akan muter-muter terus teman-teman. Jadi dia akan muter-muter terus di sekitar rumah yang mau diambil hartanya. Nah ini teman-teman. Nah terus bagaimana wujud dari akar mimang itu sendiri? Nah ini teman-teman. Inilah wujud dari akar mimang, di mana akarnya ini saling menyambung satu sama lain. Nah ini kebetulan ini dari jenis pohon teluh gosari atau dikenalnya kayu demit. Jadi ini memang sangat istimewa teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini saling menyambung. Ini memang sangat istimewa karena apa? Ini berada di kayu demit. Nah inilah wujud dari akar mimang yang menurut mitos orang zaman dulu ini bisa bikin keder. Nah tentunya bagi mereka yang berniat jahat, apabila akar mimang ini berada di sekitar rumah atau memang digunakan sebagai penangkal maling. Nah ini oleh orang zaman dahulu teman-teman. Jadi ini paling ditakuti oleh maling, penjahat yang memang mempunyai niat yang kurang baik atau berniat jahat. Nah ini semua saling menyambung teman-teman. Nah kenapa ini bisa membuat keder? Karena alasan pertama, karena memang jelas satu, niatnya jahat. Insya Allah kalau niatnya jahat, apabila ini dimanfaatkan di sekitar rumah, ini akan berfungsi sangat bagus. Nah untuk yang kedua, kenapa kok bisa linglung apabila dilangkahi atau terlewati di hutan? Karena memang fisiknya fisik sudah lemah. Nah, apabila fisik sudah lemah, otomatis jiwanya juga akan lemah. Nah ini yang akan sangat mudah dibikin keder karena apa? Fisiknya sudah lemah. Nah ketiga, sudah tidak konsentrasi sudah hilang. Nah ini jadi konsentrasinya hilang. Nah ini memang sangat mudah hilang. Nah itu yang membuat orang keder ketika di alam. Nah terus bagaimana cara terlepas dari keder tersebut apabila teman-teman, nah ini sangat penting, apabila teman-teman ketika di hutan itu dibikin keder, misalnya sudah dirasa berjalan jauh kok kembali lagi ke titik awal. Nah itu ada cara tersendiri untuk lepas dari rasa keder tersebut. Misalnya teman-teman berjalan dari sini, ini dirasa sudah sangat jauh, ternyata kembali lagi ke sini, tetap kembali lagi. Nah itu caranya bagaimana? Caranya
Yang jelas kita istirahat dulu. Nah, kemudian tenangkan pikiran. Nah, ini yang utama, tenangkan pikiran, jangan panik, jangan takut. Kita istirahat dulu. Nah, kemudian caranya pertama bisa patahkan ranting di sekitar, patahkan ranting. Jadi setelah dirasa pikiran tenang, nah kemudian teman-teman bisa mematahkan ranting, kemudian ditancapkan dengan keadaan terbalik. Jadi tancapkan terbalik, misalnya kita patahkan, nah kita tancapkan terbalik teman-teman. Nah setelah itu kemudian insya Allah itu akan sudah hilang energi akar mimangnya. Nah cara yang kedua, nah setelah tadi istirahat, pikiran tenang, itu bisa kencing teman-teman, bisa kencing dahulu. Nah kemudian ketika mau berjalan ini mundur teman-teman, mundur hanya 3 langkah saja, mundur, nah kemudian balik, kemudian berjalan, insya Allah akan terlihat jalan yang sebenarnya. Nah begitu juga dengan bambu kurung teman-teman, karena ini memang fungsinya sama. Nah karena apa, ini perputaran energi di sini, jadi energinya muter. Nah jadi apabila fisik kita sudah capek, jelas sudah tidak konsentrasi, nah ini akan diputar oleh suatu energi yang berputar. Jadi apa, manusia keder, sudah jalan dirasa jauh, ternyata balik lagi ke tempat semula. Nah itu karena apa, jelas fisik sudah keder. Nah ini memang akar mimang, dan ini paling ditakuti oleh maling atau pencuri. Nah ini karena apa, dia di sini ini perputaran sebuah energi, jadi energinya muter-muter. Jadi kita harus waspada, harus mengerti bagaimana cara mengatasinya apabila sudah terkena energi negatif dari sebuah akar mimang. Tapi tidak semuanya akar yang berbentuk ini bisa membuat keder, karena pasti ada makhluk lain yang mendiami. Jadi tidak semuanya teman-teman. Nah ini, jadi memang sangat paling ditakuti oleh pencuri atau orang yang berniat jahat. Nah apabila ini digunakan, misalnya ini digunakan sebagai penangkal maling khususnya, ini memang perlu tambahan energi lagi ya, agar lebih aktif. Karena apa, ini sudah terpotong, jadi tidak aktif lagi, kecuali memang kalau ini masih di alam. Nah ini energi alam yang mengaktifkannya sendiri. Kalau sudah terpotong kayak gini, ini harus diaktifkan kembali. Nah mungkin kajian kali ini cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita, sebagai tambahan untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara lepas dari akar mimang. Karena seorang pembolang itu jelas langsung terjun di alamnya atau terjun di alam, jadi kita harus mengerti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua.